Selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dalam PD Sabtu pagi kita pada hari ini. Kita akan memujikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Yesus pernah berpesan kepada kita, yaitu Yesus berpesan dalam malam gelap. Kita akan pujikan bersama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah, untuk sesamamu bersinarlah, untuk sesamamu bersinarlah. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengimani bahwa Tuhan menjaga kami di sepanjang istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Biarlah Tuhan kami di pagi hari ini, kami mau terus dipimpin, dituntun Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mau menjadi lilin seperti lagu yang kami pujikan pada pagi hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang kecil ini, kami boleh bersinar dimanapun kami Tuhan boleh tempatkan. Bapa dalam surga, kami juga mau melandasi pagi hari ini dengan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh terus menemani kami, terus menjaga kami, terus melingkupi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini.
Ibu Pendeta Aban yang akan menebarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai hati, pikiran, dan lidahnya. Biarlah apa yang terucap dan keluar itu adalah hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, terima kasih Bu Sarni. Bapak Ibu terkasih, pada hari ini dalam PD pagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian dari bahan masa Advent kita yang bertemakan terang kebajikan. Terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-24. Di ayat yang dipilih oleh bahan kita adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, seperti lagu kita tadi ya, penghantar di PD pagi kita pagi hari ini, Yesus berpesan agar kita menjadi lilin-lilin gitu ya, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah gelap dan sebagainya gitu ya. Yang artinya dari lagu itu saja kita sudah jelas diminta untuk menjadi terang. Nah, dalam pemahaman iman kita, kehidupan dalam kegelapan adalah kehidupan yang diwarnai dengan kejahatan, dosa, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ketika kita berbicara dalam iman kita ingin menjadi terang, kita ingin menjadi lilin-lilin di tengah kehidupan dunia ini yang tadi penuh dosa, begitu ya, seperti lagu kita tadi, maka sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita hari ini, 1 Tesalonika 5, maka kita diawali sebenarnya kalau kita lihat secara utuh, pasal 5 ini tadi, diawali supaya kita menjadi anak-anak terang atau anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan bukan orang-orang kegelapan. Nah, untuk itu, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana terang itu seperti yang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Ada 5 poin yang dijabarkan oleh perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kehidupan dalam terang itu diwarnai dengan sukacita. Dan sukacita itu tampak dari wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang cemberut atau di sini disebut nesu begitu ya, apalagi wajah yang tidak menunjukkan keramahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat manakah wajah yang gembira dan manakah wajah yang cemberut. Wajah yang dipenuhi sukacita itu menjadi jendela bagi jiwa kita dan juga bagi sesama kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau dari poin nomor 1 ini saja, kita bisa langsung cek diri, nggih, apakah dalam hari-hari kita orang akan melihat kita sebagai orang yang bersukacita. Coba saat ini kita lihat wajah kita. Apakah kita memancarkan sukacita itu atau dengan segala dinamika suka duka yang kita hadapi kita malah cemberut begitu ya, atau tidak usah pagi ini saja, hari-hari kita gitu ya, bagaimana kita memancarkan terang itu lewat
wajah kita yang bersukacita. Yang kedua, kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan doa. Di ayat 17 tadi. Hal ini tentu berlawanan dengan kehidupan dalam kegelapan yang anti doa. Doa di sini akan menjadi penyejuk jiwa, penerang jalan. Doa juga menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan jalan yang terang. Dan bersyukur jika kita sebagai pengikut Kristus senantiasa punya waktu-waktu doa kita. Jadi selain memang PD yang sudah disiapkan oleh GKJ Yeremia, sebenarnya kita setiap pribadi sebagai orang percaya punya waktu khusus untuk terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan bercakap dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, dan mencari tahu apa yang Tuhan mau. Jadi doa ini jadi cara kita untuk hidup dalam terang. Kalau kita anti doa, ini alarm buat kita. Yang ketiga, kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang dipenuhi ucapan syukur. Kenapa ada kaitannya mengucap syukur dengan kehidupan dalam terang? Di sini dijelaskan, orang-orang yang bersyukur akan melihat kehidupan dengan cerah, indah, dan terang. Sebaliknya, orang-orang yang sulit mengucap syukur sangat kesulitan melihat hidup ini indah, terang, dan nyaman. Bagi mereka yang sulit bersyukur, hidup ini terasa banyak masalah, gelap, sulit, dan sulit begitu ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ia mengajarkan kepada kita untuk menerangi kehidupan dengan syukur yang tanpa batas. Rasanya kalau tentang mengucap syukur ini dan bersyukur dalam kehidupan kita bisa juga cek pribadi kita, lepas pribadi nggih Bapak Ibu terkasih, sesederhana tidak usah jauh-jauh dengan keluarga kita atau pasangan kita. Ketika menghadapi suka duka kehidupan ini, di antara keluarga kita, anggota keluarga mungkin, kita akan bisa tahu, kita akan mudah, orang yang mudah terus melihat kebaikan Tuhan dan bersyukur walaupun ada tantangan gitu, atau orang yang akan terus mengeluh atau apapun itu dengan dinamika kita. Ini lagi-lagi alarm buat kita kalau kita yang sebaliknya. Tetapi kalau kita dengan segala tantangan kita pun tetap mengucap syukur, sesederhana kita bisa berkata puji Tuhan walaupun di tengah kesulitan, sesederhana kita tetap bisa berbagi di tengah-tengah mungkin keterbatasan kita, sesederhana ketika kita juga tetap terus mendorong sesama kita untuk bangkit, untuk terus menjalani hidup dengan syukur. Di sana mungkin kita sedang berjalan dalam terang, gitu ya. Yang keempat, Bapak Ibu terkasih, hidup dalam terang berarti tidak memadamkan roh, ayat 19, yang merupakan petunjuk bahwa kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang terus menyalakan semangat dari roh Allah. Jadi kata ayat 19 tadi, janganlah padamkan roh. Jadi ini tidak memadamkan roh ini bagaimana? Artinya kita terus peka dengan tuntunan Roh Kudus dalam hati kita. Kalau ternyata Tuhan menuntun kita dalam hati, kita sering abai, kita sering alah ikutin maunya saya saja, alah sesuai dengan logika kita saja, udah kita sebenarnya secara tidak langsung memadamkan Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kalau kita mau dituntun, kita gelisah dengan sesuatu yang Tuhan kasih di hati kita, berarti kita masih mengikuti terang itu, Roh Kudus itu. Terakhir nih Bapak Ibu terkasih, yang kelima, kehidupan dalam terang berarti selalu hidup dalam kebajikan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Hal itu dikatakan Rasul Paulus pada ayat 21 dan ke-22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi, hidup dalam terang itu berarti kita terus diminta menguji segala sesuatu, memegang yang baik, dan menjauhkan diri dari segala yang jahat. Artinya ini kaitannya tetap dengan yang poin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu terkasih ya, 1, 2, 3, 4. Tapi pun dalam poin kelima ini kita semakin diasah untuk tahu apakah ini baik, apakah ini untuk kemuliaan Tuhan, apakah ini untuk
menyatakan kasih Tuhan, atau sebenarnya sebaliknya hanya sekedar ego, ambisi dan sebagainya, masih terus diasah di diri kita untuk terus melakukan segala sesuatu murni, tulus, ikhlas, sehingga kita dijauhkan dari segala jenis kejahatan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini merupakan ajakan bagi kita untuk orang-orang Kristen yang hidup dengan kebajikan di tengah segala keadaan. Kebajikan ini diibaratkan seperti terang. Kebaikan kita diibaratkan seperti terang. Sehingga kita bisa menjadi terang yang sungguh-sungguh terang, bukan remang gitu ya. Ketika kita memang hidup dalam terang yang benar dari Kristus Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dijauhkan dari keinginan-keinginan yang sesuai ukuran kita tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita dijauhkan dari itu dan kita diminta terus menyatakan kebajikan di tengah kerapuhan kita yang lemah, terus meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan memampukan kita, Bapak Ibu terkasih, Tuhan menuntun kita karena ternyata Yesus menginginkan kita untuk terus bersinar dan bersinar di tengah segala kehidupan kita di dunia ini. Amin. Sebelum kita saling mendoakan, ataupun nanti Bapak Ibu terkasih juga berdoa bersama keluarga ataupun pribadi, kita mau pujikan satu lagu terlebih dahulu, yaitu Yesus Menginginkan Daku. Sebagai peneguh firman Tuhan kita tadi, bahwa kita mau terus menjadi terang dimanapun kita berada.
bersinar.